Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bu Jawi selaku dosen pembimbing. Kami dari kelompok 5 STI. Kami akan membahas mengenai sistem pendukung kelompok atau juga dikenal sebagai group support system. Pertama-tama sebelum memulai kami akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Christian, NIM 123200134. Nama saya Syifa Putri Azhara dengan NIM 123200135. Nama saya Melanie Grace Ramadan, NIM 123200136. Yang pertama, pengertian group support system. Atau GSDS atau GDS. Itu kepanjangan dari group support system. Jumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Sistem ini pada awalnya dibuat untuk mendukung sejumlah orang yang berada pada lokasi yang berbeda yang hendak melakukan sumbang saran, pemberian counter, pemilihan suara, dan evaluasi terhadap alternatif melalui sarana komunikasi. Sistem yang umum sebelum GGS digunakan yaitu GDSS atau Group Device Support System. GSS tadi disebut sistem pendukung elektrik Artin 2002, sistem kolaborasi perusahaan April 2001, dan sistem pendukung grup kerja yang 1999. Contoh perusahaan dalam penerapan GDS ada perusahaan IBM, kemudian Proptex dan Bentley, kemudian Bom and Martin. Dalam pertemuan GDS umum yang mengandung grup sistem dari aktivitas perusahaan. Suatu kelompok yang bertemu dalam ruang keperusahaan. Para peserta akan menulis pendapat mengenai suatu topik dengan menggunakan electric brainstorming atau EBSS. Program ini menyediakan komunikasi paralel ataupun anonimitas. Komunikasi paralel ada saat semua peserta menulis pendapat pada saat yang bersamaan, dan anonimitas adalah saat ada pendapat tertentu. Anonimitas memungkinkan tiap peserta menulis apa yang hendak dipikirkan tanpa khawatir diejek oleh anggota saja. Penulisan sebagai pendapat mengenai topik utama, para anggota kelompok mengumpulkan pendapat itu ke dalam berbagai kategori dengan menggunakan program lain yang disebut IDE Organizer. Akhirnya para anggota kelompok menggunakan program vote untuk memberi peringkat pada daftar kategori yang dikeluarkan oleh IDE Organizer, yaitu Kemudian GDS juga memerlukan komponen sistem pendukung kelompok. Yang pertama ada perangkat keras, contohnya komputer, terus peralatan yang digunakan untuk jaringan, papan display elektronik. Yang kedua
perangkat lunak. Nah, ini contoh-contoh perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga, manusia. Dalam manusia ini melibatkan anggota grup dan fasilitator. Next. Lalu yang kedua akan membahas mengenai lingkungan GSS. Nah, pada lingkungan GSS ini, pengertiannya adalah tempat atau keadaan sekitar di mana GSS atau Group Discussion System dapat berlangsung dan berjalan. Ini merupakan contoh penggambaran dari lingkungan GSS-nya. Untuk contoh lingkungan ini terdapat dua, yang satu pada era sekitar lebih jadul dari sekarang, sekitar tahun 1900-an, dan yang sebelah kanan sudah lebih modern, sekitar tahun 2000-an. Ini merupakan gambaran dari arsitektur GSS. Ada dua, yang pertama tempat yang sama dan dalam waktu yang sama. Ini ada layar publik. Nah, di layar publik tersebut dapat dihandle oleh para pengguna di tempat yang sama dengan menggunakan flying pen atau smartphone. Nah, di sini tidak perlu mencoret-coret layar publik karena sudah terdapat teknologi untuk memberi respon ke public screen tersebut. Yang satunya merupakan gambaran GSS di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, di sini contohnya saat melakukan conference. Nah, ini untuk bisa berkomunikasi dihubungkan melalui broadcast ke pihak lain, seperti contohnya sedang melakukan rapat di tempat A, tempat B, dan tempat C. Maka dengan seperti itu mereka dapat terhubung via video conference. Ini merupakan gambaran arsitektur GSS secara detail. Yang pertama di sini ada perangkat atau hardware tersebut. Lalu ada prosesor. Dalam prosesor ini terdapat model DSS dan basis data DSS. Itu untuk isinya seperti siapa yang terlibat, data-data apa saja yang diperlukan. Selanjutnya nanti ada manajer dialog DSS. Nah, manajer dialog DSS ini bertujuan untuk mengatur siapa saja yang dapat terlibat dalam komunikasi nantinya saat melakukan group discussion itu. Dan mengizinkan apa saja yang akan ditampilkan, siapa yang terlibat untuk mengatur, dan apa saja itu nanti yang mengatur adalah manajer dialog dari DSS tersebut. Selanjutnya ada pengaruh GDSS dalam kelompok. Yang pertama, GDSS menitik beratkan pada perbaikan kerja anggota kelompok atau penyelesaian masalah dalam kelompok. Nah, ini merupakan fungsi dari GDSS tersebut. Terus yang kedua ada meningkatkan kualitas dalam perbaikan proses pengambilan keputusan kelompok. Ini seperti pengambilan keputusan saat melakukan voting dengan menggunakan teknologi komputer yang zaman sekarang sudah maju. Terus yang ketiga ada GDSS meningkatkan pencapaian konsensus. Ini untuk mempersingkat waktu, bisa langsung mendapatkan hasil dari voting yang tadi sudah dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama dan dapat lebih efektif. Selanjutnya ada level group decision support. Yang pertama ada level 1. Level 1 menyediakan fitur-fitur teknis yang bertujuan untuk mengurangi adanya kendala komunikasi seperti voting dan pertukaran pesan. Ini dilakukan untuk mempermudah saat pertukaran pesan dan voting. Terus yang kedua ada pemodelan keputusan dan teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok yang bertujuan untuk mengurangi adanya ketidakpastian yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Kalau level 1 tadi kan hanya melakukan voting, nah di level 2 ini banyak hal yang digunakan untuk mengambil keputusan kelompok tersebut. Jadi tidak hanya dari voting. Yang level 3 berisi saran-saran dalam menyeleksi dan menyusun aturan yang dapat diaplikasikan ke semua pertemuan. Ini melakukannya dengan intelijen atau kecerdasan buatan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang GDSS yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok tersebut misalnya jumlah anggotanya. Jadi pasti ada maksimalnya. Tidak ada seperti saat melakukan Zoom, pasti ada limitnya. Terus adanya atau ketiadaannya interaksi secara tatap muka. Ini digunakan untuk menentukan alat apa yang akan digunakan saat melakukan GDSS. Yang ketiga ada tugas yang akan dihadapi oleh kelompok.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai groupware. Jadi groupware ini atau collaborative software adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Jadi dapat dibilang kalau groupware ini merupakan salah satu komponen pendukung dari GSS. Untuk tujuan dan manfaatnya, kita dapat melihat ada 3 tujuan dan manfaat, yaitu pertama, mengubah berbagai cara berbagi dokumen dan rich media untuk mendukung kolaborasi tim. Lalu ada membantu memfasilitasi tim yang berorientasikan kerjasama melalui jarak geografis. Ini biasanya terdapat di fungsi komunikasi melalui aplikasi yang berbasis web. Seperti contohnya adalah aplikasi Zoom yang digunakan sekarang. Lalu ada juga mendukung fungsi manajemen proyek. Ini melalui aplikasi seperti kalender online atau business planner online. Lalu selanjutnya adalah pembagian groupware. Jadi groupware ini dapat dibagi 3 tergantung kolaborasi, yaitu komunikasi, conferencing, dan koordinasi. Jadi untuk komunikasi ini sebagai pertukaran informasi yang tidak terstruktur antar individu, lalu conferencing itu pada kerja interaktif seperti contohnya pada video conference, lalu koordinasi itu untuk untuk mengatur berbagai macam kegiatan secara sekaligus. Lalu selanjutnya kita akan membahas aplikasi groupware. Jadi salah satu aplikasi untuk menerapkan groupware itu dibagi 2, yaitu berdasarkan tempat, yaitu menggabungkan pengguna yang lokasinya berjauhan. Ini contohnya adalah Google Meet, di mana dengan orang dari berbagai tempat, kita bisa melaksanakan Meet di satu tempat yang sama. Lalu berdasarkan waktu, yaitu jalankan waktu yang berbeda. Seperti contohnya, ini adalah Figma, salah satu aplikasi desain di mana setiap orang dapat merevisi atau memperbaiki desain suatu orang dalam waktu yang berbeda. Lalu contoh-contoh groupware yang dapat diterapkan adalah pertama ada Horde, yaitu web application framework yang berbasiskan PHP yang memiliki banyak fitur dalamnya. Jadi salah satu fitur andalannya adalah agenda harian, tanggal, alarm, dan sorting data. Lalu ada Sogo yang merupakan software yang berbasis open source. Ini namanya scrabbleopengroupware.org. Nah, ini dua ini merupakan salah satu yang udah agak lama dan cukup populer. Nah, jika kita cari yang yang sekarang lebih populer, itu ada namanya Notion. Itu salah satu contoh groupware juga. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan GSS. Yang pertama adalah anonimitas, di mana beberapa GSS akan menjaga keprivasian dari usernya agar lebih mudah dalam kebebasan berpendapat. Lalu komunikasi paralel, yang jadi dapat komunikasi secara 2 arah sekaligus. Lalu ada automated record keeping, di mana semua data yang saat berlangsung GGS dapat tersimpan dan lebih terstruktur daripada diskusi biasa. Lalu kekurangannya GGS adalah komunikasi yang lambat, di mana tergantung terhadap jaringan orang tersebut, lalu kurang kekayaan media, seperti keterbatasan media antara satu orang dan orang lain, lalu penyalahgunaan teknologi, lalu biaya yang relatif mahal, karena terkadang membutuhkan software yang harus mengampuni, dan juga kemungkinan meningkatkan konflik akibat dari anonimitas yang ada pada kelebihan GSS. Jadi itu saja, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.